kalau saya salah ya pasti kan dia bilang salah, nggak mungkin. Sekarang permasalahannya yang sering kali menjadi isu adalah ketika misalnya kita tahu perusahaan A fundamentalnya bagus, terus Anda selalu kesulitan mana sih titik masuknya, mana sih titik keluarnya kan gitu. Tapi dalam 3 kali pertemuan terakhir ini kita kan sama-sama belajar bahwa Anda semua ternyata setelah satu persatu dicoba, ditanya masing-masing, disuruh ngitung sendiri, ternyata untuk beberapa saham tertentu hasilnya sama, mirip angka titik masuk dan titik keluarnya. Tapi untuk beberapa saham tertentu ada jauh sekali. Beberapa saham tadi seperti Aces, kemudian Mayora, Kino, tadi kan nggak sama sekali. Tapi beberapa saham seperti Unilever, Anda semua seperti paduan suara, angkanya sama semua gitu kan. Karena memang itu polanya jelas gitu, Sampurna tadi kan. Jadi kan sekarang cara yang saya bilang cara goblok gitu kan, gampangnya aja kita yang banyak yang sama, yaitu udah paten angkanya itu. Nah, kita sudah dalam 3 pertemuan ini kita sudah membahas hampir semua, mining, properti, banking, consumer goods, yang belum cuma agri sama konstruksi, 2 lagi yang belum. Nah, menyambung materi yang kita udah bahas totally itu, saya pengen kedepannya di kepengurusan yang baru, pengurusan Pak Edi, kita jadi bisa satu bertumbuh keluar dengan lebih banyak, menjaring orang dengan tujuan bukan nyari uang kas, bukan, tapi untuk menyelamatkan supaya generasi yang berikutnya nggak banyak yang kecantol, mati. Kemarin cerita Jackson ratusan juta mati, Pak Gun mati, kuliah juga sempat mati. Iya, padahal kan dia udah susah, kursusnya udah kemana-mana nih, ilmu Saulinnya udah tinggi. Loh iya, udah Ellen May, si Okwan tuh sekarang udah berubah jadi Arahanther, segala macam ilmu dewa dah. Tapi kan nyangkut juga gitu. Jadi secara eksternal saya pengen keluar lebih oke, tapi ke dalam saya pengen ngidupin bener-bener yang namanya seksi analisa. Kebetulan Bayu kan pengen di seksi analisa kan. Saya pengen seksi analisa itu hidup. Maksudnya gini, saya pengen minimal untuk elit lah, kita tuh punya analisa tiap hari. Analisa tiap hari gini, seminggu sekali kita keluarin range. Ini ya yang kita sering bahas-bahas, range nggak usah banyak-banyak saham lah. Hanya kan properti, SMRA range-nya segini, CTRA range-nya segini, BSDE range-nya segini. Ntar ya kamu kan nggak sendiri, ada timnya, kamu boleh milik tim kamu lah nanti. Terus mining seberapa, consumer berapa, banking berapa gitu. Nanti kan kamu jadi bisa keluarin sinyal buy. Weh, ini loh, sekarang loh ini buy. Dok, kamu punya anak gua 2 gitu, oh ini loh buy, oh ini loh buy. Jadi analisa itu berjalan tuh. Kita itu cita-citanya BES itu kan sebenarnya adalah berpikir bersama, baju bersama dalam segi trading. Saya nggak mungkin ngawasin segitu banyak saham semua. Dengan saya menurunkan ilmu saya ini all out 3 minggu ini, 3 pertemuan, ibaratnya yang newbie, ini kan newbie, ini udah bisa, udah ngerti, ya kan, udah lumayan kan, ya lumayan ya, daripada
Ingat, dari SMA lo. Iya, saya tahu dia dari SMA. Dari sebelum gede begini. Pertanyaannya sama kan? Iya kan, jadi saya pengen kalau bisa analisanya tuh, ya watchlist yang dibuat Joe itu tetap ada, tapi ada kita punya itulah. Jadi untuk yang baru-baru kayak Dimas, Kodani dan yang lain-lain nggak begitu kebingungan gitu loh. Mulainya dari mana, beli apa, harga berapa, yang mana yang masuk. Ya itu kan analisa itu boleh diikuti boleh enggak, tapi ada yang bikin analisanya. Itu contoh. Saya sih yang pengen sih seperti itu. Kalau Bapak gimana? Silahkan. Apa yang diinginkan? Orang dari namanya juga sama. Sama. Efisiensi 50% ya. Kalau dulu manggil ketua Pak Martin atau Pak Pit siapa, panggil pembina Pak Edi kan 2. Sekarang sekali panggil Pak Edi ya, pembina ketua noleh. Efisiensi 50%. Ya perlu diketahui Pak Edi Pomodoro ini kan sudah di mana-mana diminta jadi pengurus ini pengurus itu kan nggak pernah mau dia. Sekarang saya kilik-kilik ya bersedia juga lah. Satu kehormatan buat kita kan. Jadi apa yang Bapak inginin? Kalau saya sih pada dasarnya senang sharing, dan kita berusaha supaya yang baru-baru termasuk kayak saya gitu jangan sampai kejeblosnya berat gitu. Makanya kayak kemarin Pak Edi ada ngadain live trading itu, saya sengaja bandel nyobain yang saham-saham gorengan itu. Iya, buat saya itu cuman pengen tahu aja kira-kira kalau udah kejeblos itu keluarnya gimana caranya kan itu. Nah ternyata susah keluarnya, nggak gampang. Kalau mau keluar ya harus rugi gitu. Dan itu sudah terbukti, walaupun ruginya cuma 10.000, 30.000 kan rugi ya rugi gitu. Coba bayangin kalau kita mainnya berapa kali lipatnya itu, kerasa ruginya. Nah kalau yang betul kayak Pak Bayu bilang, di sekuritas itu kan nggak peduli dia, pokoknya beli, jual gitu. Masalah mau nyangkut itu urusannya pribadi masing-masing kan. Makanya saya senang sekali dengan Pak Edi sama teman-teman di sini, semuanya mau sharing itu. Nah itu yang mau kita tularin ke lebih banyak orang lagi. Kenapa harus jual? Kenapa harus cut loss? Masuknya jangan gambling gitu. Harus tahu benar-benar yang diajarin Pak Edi, fundamentalnya kuat. Nggak harus jual kalau kita nggak perlu duit kan? Nggak perlu duit. Tapi kalau tangannya gatel ya, tangannya gatel kan. Nah kalau Jackson udah jual ya juga. Jackson udah jual katanya gitu. Nah itu balik lagi godaan. Seperti CPRA, saya baru beli seminggu, cuman 880, pasang di 910 nggak kejual. Padahal harganya udah nyampe di sana. Begitu kejual, besoknya 930, 950, sekarang 1000. Ampun dibayar. Itu betul ya kayak Pak Edi bilang itu ya, yang penting kita merasa cukup pertama gitu. Terus yang kedua, kalau kejeblos pun ya jalan keluarnya jelas, jangan jalan keluarnya masih nggak tahu kemana gitu. Kalau saya pingin semuanya kalau bisa turut aktif. Kita bikin grup sharing buat yang
yang sering hadir ya, buat yang sering hadir, ntar kita kalau boleh sih, siapa yang lebih interest di properti, siapa yang lebih interest di consumer, bukan menutup kemungkinan bahwa harus di sana aja, enggak, kita sharing lagi. Cuman kita lebih fokusnya di masing-masing sektor. Jadi kita percayain yang sektor lainnya ke teman-teman kita. Saya pun yakin semua waktunya pasti juga ada keterbatasannya. Beda kalau sama Pak Edi, kapan aja ready gitu. Siang, malam, tengah malam. Dalam keadaan jalan sendiri maupun digotong gitu ya. Jam 2 pagi aja posting di grup dibales. Kapan dia bertiga Dia lagi ngapain tuh gitu ya. minggu lalu Sampai kadang-kadang tuh saya berpikir nih, Pak Edi ini tidur apa enggak gitu. tidurin. Jadi berangkat dari niatnya Pak Edi yang tulus mau berbagi, kalau saya sih mohon kesediaannya teman-teman. Kalau nggak bisa ketemu langsung, ya kita bikin di grup yang buat yang lebih sering datang, biar bisa lebih solid. Sebenarnya yang sering-sering datang yang orangnya nggak jauh-jauh dari ini. Nggak jauh-jauh dari ini, 30 yang waktu ada yang daftar 30 itu. Nggak jauh-jauh. Jadi kita ya memang elit itu harus dibikin dengan syarat minimal kedatangan sebulan sekali mungkin. Ya, nggak berat lah sebulan sekali datang gitu. Kalau yang luar kota mungkin nanti Tamara sama Ari akan bantu, apa namanya itu? Discord. Bukan conference call. Ya conference call, web meeting, apa sejenis itu. Begitu dia ikut sekali di pertemuan kita online, kita anggap dia sudah hadir gitu. Ya sekarang kan yang paling penting ditentuin dulu pengurusnya Pak. Langsung dilantik